Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, ayah bunda, para jemaah pengajian pengajian hari Sabtu ya. Pengajian rutin Sabtu khusus untuk para bunda. Hari ini ada juga ayahnya yang datang. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki suatu jalan yang mana di jalan tersebut dia mendapatkan ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke surga. Mudah-mudahan ada sepatah dua patah kata yang ayah bunda dapatkan dari sini nanti sebagai pengingat juga bagi kita semua. Itu adalah sebuah jalan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu makalah dari Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i, Bu? Kenal Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kaifa nadhunnu bi abna'in khairan idzan nasya'u bi hinil jahilat. Itu kata Imam Syafi'i. Apa tadi bunda? Kaifa nadhunnu bi abna'i khairan idzan nasya'u bi hinil jahilat. Ada yang tahu artinya? Imam Syafi'i, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan anak itu menjadi lebih baik sedangkan dia diasuh dan disusui oleh seorang perempuan yang tidak ada pendidikan agamanya. Nah, jadi ibu di sini adalah sebuah usaha bagi ibu, ayah bunda untuk menjadikan ananda yang nanti menjadi soleh ataupun soleha. Amin ya rabbal alamin. Karena tanpa seorang ibu maka anak akan mungkin bisa menjadi lebih baik. Karena ibu itu adalah jantung di dalam rumah tangga. Tanpa seorang ibu bekerja, maka tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam keluarga itu. Ibu juga seorang menteri pendidikan di dalam keluarganya. Karena ibu adalah madrasah pertama tempat anda itu belajar akidah, moral dan akhlak. Itu tergantung pada ibunya. Kalau ibunya salehah, mampu mendidik anak-anaknya, maka disitulah letak kebaikan anak-anak kita dan generasi ini ke depannya. Seorang ibu juga menjadi menteri kesehatan bagi keluarganya. Dia yang merawat anak dan suaminya ketika sakit. Dia yang memberi obat, memastikan bahwa anak dan
suaminya itu dalam keadaan baik-baik saja. Seorang ibu juga menjadi menteri keuangan di dalam keluarga yang mengatur pengeluaran dan pemasukan uang, kemana arah dan tujuannya itu diatur sesuai dengan porsinya. Itu tugas seorang ibu. Selain daripada itu, seorang ibu juga ketika menjadi seorang wanita karir, dia bekerja, dituntut untuk menunaikan kerjanya sesuai dengan yang diinginkan oleh bosnya, tanpa membawa embel-embel bahwa dia adalah seorang ibu. Ibu juga berperan penting di dalam masyarakat. Saat gotong royong ada kepentingan-kepentingan yang lain. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 peran penting dijalankan oleh seorang wanita dalam satu waktu. Jadi wajar kalau ada wanita ada sedikit mengeluh di dalam kehidupannya, karena pada saat itu dia butuh supporting sistem di dalam rumah tangganya. Dalam hal ini adalah suaminya. Tapi juga ayah bunda perlu, terutama bagi ibu-ibu, untuk mengecas hatinya, meminta nasihat, datang ke tempat-tempat seperti ini di saat ada kegalauan di dalam hati, menyelesaikan tugas-tugas yang penting, dia tidak mampu menyelesaikan itu tanpa meminta pertolongan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa meminta pertolongan Allah dengan baik dan benar tanpa meminta nasihat kepada teman-teman hadir di pengajian? Maka disitulah lahirlah ilmu bagi ibu-ibu untuk menyelesaikan segala permasalahan di dalam keluarganya, hingga pada akhirnya terciptalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Maka mudah-mudahan hadirnya ibu-ibu di sini adalah suatu jalan bagi kita nanti pulang ke rumah bisa menjadikan keluarga kita senyaman mungkin. Itulah yang disebutkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah apa Bunda? Pembahasan kita banyak jalan menuju kebaikan. Untuk menuju kebaikan itu banyak sekali jalannya. Tinggal kita aja yang pilih, mau jalan yang buruk atau jalan yang baik. Jalan yang baik berakhir surga, jalan yang buruk berakhir neraka. Tinggal kita saja yang pilih, dan jalan menuju kebaikan itu sangat-sangatlah banyak. Maka hari ini kita menggunakan pembahasan ini buku Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di dalam ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala biasa beliau mengawali suatu pembahasan dengan ayat, dalil-dalil yang paling kuat, yaitu ayat Al-Quran. Kemudian beliau memasukkan hadis-hadis Rasulullah yang terkait dengan banyaknya jalan menuju kebaikan. Tahu Imam An-Nawawi? Tahu Imam An-Nawawi itu adalah seorang ulama yang bermazhab Asy-Syafi'i, yang umurnya tidak panjang, tapi bukunya dipakai hingga hari ini. Dia lahir tahun 631 Hijriah dan dia wafat tahun 676 Hijriah. Kurang lebih umurnya 45 tahun. Di dalam berbagai penulisan bukunya, dia pernah mengatakan, baqaitu sanataini la ad'u jambi alal ardi. 2 tahun lamanya aku tak pernah menempelkan punggungku ke tempat tidur.
Karena apa? Karena sibuk untuk menulis. Dia gunakan sepanjang umurnya untuk berbakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini umur kita berapa? Umur kita buat untuk apa? Nanti suatu saat Allah akan pertanyakan kepada kita, awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah panjangkan umurmu? Di saat itu kita tidak akan mampu menjawab persoalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kita ditanya oleh Allah, tidak menjalankan umur yang diberikan oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah, maka di saat itu kita terkatung-katung minta kepada Allah. Wa hum yastakhiruna fihi Rabbana akhrijna. Penduduk neraka berkata, ya Allah, keluarkan kami dari neraka untuk beramal soleh. Allah menjawab, wahai hambaku, awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah panjangkan untukmu umurmu untuk engkau bisa berpikir. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'akumun nazir. Bukankah kami sudah panjangkan umurmu untuk engkau bisa berpikir, dan bukankah sudah datang kepadamu peringatan, dan peringatan itu adalah dakwah dari para ulama. Tentunya ulama itu mendapatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Abbas, makna awalam nu'ammirkum itu adalah, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Itu berapa? Ada yang mengatakan 40 tahun. Jadi Ibu, Bapak Ibu, ketika kita berumur 40 tahun tidak menjalankan tugas kita sesuai dengan keinginan Allah, maka Allah akan berikan pertanyaan ini, awalam nu'ammirkum. Dan kita pada saat itu tidak akan mampu menjawab, karena memang kita tidak melakukan apa-apa. Umur 40 tahun, kata para ulama, tidak juga kita berubah, tidak juga kita berubah ke arah yang lebih baik, itu akan sulit merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Ada umur kita yang 40 tahun di sini. Nah, kalau tidak juga berubah, bukannya dia tidak bisa berubah, tapi cukup sulit untuk berubah. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran apa? Hatta apa? Ketika engkau mencapai umur 40 tahun, maka hendaknya pada saat itu engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ketika engkau sudah mencapai umur 40 tahun, hendaknya pada saat itu engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan hendak pula engkau itu tetap berbakti kepada orang tuamu, karena Allah mengatakan bahwa ketika umur 40 tahun hendaknya seorang anak itu juga mendoakan orang tuanya. Kenapa kita harus mendoakan orang tua kita? Karena orang tua itu sudah berjuang untuk kita. Hari ini bukan anak remaja saja yang durhaka kepada orang tuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua itu terkadang dia yang lebih banyak durhaka kepada orang tuanya. Karena apa? Karena sudah umur 40 tahun, dia menjadi pejabat, menjadi orang sukses, orang tuanya terlantar. Mengurus orang tuanya pun tak mau. Ingat, kesuksesan kita hari ini bukan karena kita, melainkan karena doa orang tua yang setiap malam bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini umur sudah mencapai 40 tahun,
maka hendaklah kita berdoa untuk minta kita selalu diberikan petunjuk untuk selalu bersyukur kepada Allah dan mendoakan kedua orang tua kita. Hari ini kesuksesan kita bukan karena usaha daripada kita, itu hanyalah sebuah ikhtiar. Namun lebih daripada itu, ada orang tua yang sepanjang hidupnya selalu mendoakan anak-anaknya. Mudah-mudahan hari ini kita berbakti kepada orang tua, maka anak kita pasti akan berbakti kepada kita. Hari ini kita durhaka kepada orang tua kita, pasti anak kita durhaka kepada kita. Karena durhaka kepada orang tua, kontan Allah berikan pembalasannya di dunia. Bukan hanya di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sekilas muqaddimah sebetulnya daripada Imam An-Nawawi, tapi pembahasannya sampai ke situ pula. Mudah-mudahan ini tetap bermanfaat bagi kita sebagai pengingat. Mudah-mudahan kita nanti menjadi hamba Allah yang tetap bersyukur dan tidak melupakan kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini pembahasan kita seperti apa yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu banyak jalan menuju kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 215, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Kata Allah, kebaikan apapun yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah pasti akan mengetahuinya. Satu orang pun tidak akan pernah terlepas dari pantauan Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan, jangan kita remehkan. Boleh jadi dengan kita membuang duri di jalan, itu penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau bentuknya kebaikan, sekecil apapun, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman terkait dengan pembahasan ini, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi, niscaya ia akan melihat balasannya. Sedikit apapun, jangan pernah kita meremehkan, ini apalah amalan cuma sedikit. Kalau kita hanya mampunya segitu, cukup segitu, Allah pasti akan membalas dengan sebaik-baik pembalasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak jalan menuju kebaikan, apalagi bagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu banyak sekali jalannya menuju kebaikan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita itu puncak karir tertingginya bukanlah menjadi menteri, tapi puncak karir tertinggi seorang wanita itu adalah taat kepada suami dan mampu mencetak generasi yang lebih baik ke depannya. Itulah puncak tertinggi karir daripada seorang wanita. Jadi hari ini kalau ada orang menjadi manajer di sebuah perusahaan, tapi pulang ke rumah dia tidak taat kepada suaminya, itu karirnya akan hancur. Boleh jadi di dunia dia mendapatkan segalanya, tapi ingat, pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan di saat kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ibu itu banyak sekali, Bu. Kalau ibu mau berbuat baik, banyak sekali jalannya. Taat kepada suami, didik anak ibu baik-baik, itu banyak sekali itu. Itu semuanya, belum lagi yang lain. Cukup aja ibu taat pada suaminya. Idza shallatil mar'ah khamsaha, apabila perempuan itu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, tidak usah puasa sunnah, itu aja yang ibu lakukan. Wa hafizat farjaha, kemudian menjaga kehormatannya. Wa ata'at li zaujiha, dan taat kepada suaminya.
qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti, masuklah kalian ke dalam surga dari 8 pintu surga, yang mana aja semua pintu surga itu memanggil ibu-ibu untuk masuk ke dalamnya. Tinggal ibu saja mau pilih yang mana di antara 8 pintu surga. Cukup saja 4 ini, ibu bisa memperoleh surga. Kalau surga saja bisa kita peroleh, apalagi urusan dunia. Jadi kalau tidak taat kepada suami itu dosanya sangatlah besar. Karena perempuan jihad tertingginya itu adalah taat kepada suaminya. Laukanat bihi qarhatun, seandainya seorang istri, ini hadis ini dari Rasulullah, tapi kita harus pahami dengan makna kiasan. Laukanat qarhatun, laukanat bihi qarhatun, seandainya seluruh tubuh suaminya itu bernanah, kemudian seorang istri menjilat semua nanah daripada suaminya itu, maka kata Rasulullah tidak akan mampu seorang istri itu melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Jadi ada sakit suami kita, ibu jilat nanahnya itu, Bu. Ini saya sudah berbakti kepada abang. Enggak akan mampu, enggak akan mengurangi. Ibu tetap saja wajib berbakti kepada seorang suami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu jalan bagi kita untuk meraih surganya Allah, dan ini adalah jalan kebaikan. Makanya ada pesan dari salah seorang sahabiah, namanya Umamah bintul Harisah. Ketika dia hendak menikahkan anak perempuannya, maka dia dia berpesan kepada kepada anak perempuannya. Ada banyak pesan, dan ini masih relevan dengan kita hari ini. Jadi kalau ibu nanti menerapkan ini di dalam rumah tangga, ataupun kepada anak-anaknya yang akan berumah tangga, maka insya Allah dijamin rumah tangganya akan baik-baik aja. Yang pertama, apa kata Umamah bintul Harisah kepada anaknya? Wahai anakku, saat engkau menikah, taatlah kepadanya dan apa yang dikatakannya. Karena kalau perempuan itu menikah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berubah yang semulanya tingkat ketaatan yang pertama itu kepada Allah dan Rasulnya, maka tingkat ketaatan keduanya yaitu kepada suaminya. Kalau seorang suami tidak, dia taat. Yang pertama yang wajib ia taati itu siapa? Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah ibunya. Yang ketiga adalah siapa? Baru anak dan istrinya. Tapi kalau ibu tidak, kalau sudah dipersuntingkan oleh seorang laki-laki, maka berubah. Yang pertama wajib taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian yang kedua wajib taat kepada suaminya. Ada yang tidak taat kepada suaminya. Makanya penduduk neraka itu lebih banyak perempuan. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Selain daripada memang perempuan itu banyak diciptakan, dan juga perempuan itu memang banyak di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya taat kepada suami itu adalah suatu jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau Allah ridho dengan kita, kalau suami ridho dengan kita, maka Allah juga ridho. Makanya pesan sahabiah kepada anaknya ini nanti bisa juga kita aplikasikan di rumah. Taat kepadanya dan apa yang dikatakan suami kita. Kemudian yang kedua, qanaahlah selama apa yang diberikan oleh suamimu itu adalah suatu hal yang baik dan tidak melanggar syariat. Qanaah itu menerima apapun yang diberikan oleh suaminya. Dia tidak meminta lebih,
tidak meminta sesuai dengan kemampuannya. Kalau suami mampu seperti ini, ya ini saja, dia bersyukur. Makanya ada kisah ini terjadi di Makkah. Ada seorang suami istri yang mana dia keadaan ekonominya sangat sulit ketika itu. Maka seorang suami bekerja tidak dapat. Maka ketika suaminya pengen bekerja, dia tanyakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, kalau engkau bekerja di luar sana, maka carilah rizki yang halal. Jangan sampai engkau pulang ke rumah bawa rizki yang haram. Saya lebih baik tidak makan 1 minggu daripada saya harus makan duit yang haram." Lalu ketika suaminya pergi keluar rumah mencari pekerjaan, dari pagi hingga malam tidak ketemu pekerjaannya, dia pun bingung kemana harus bekerja. Lalu dia menghabiskan waktunya, dia pun berkata, daripada saya bolak-balik dari tadi mencari pekerjaan tidak dapat-dapat, lebih baik saya tawaf dulu di Ka'bah. Dia lakukan tawaf, ini terjadinya di Makkah ini. Dia tawaf, lalu dia temukan dompet. Ada dompet di dekat Ka'bah itu. Maka dia ragu, apakah dompet ini saya ambil ataukah saya biarkan begitu saja. Maka dia ambil dompet itu, lalu dia ingat perkataan istrinya. Ini istri berpengaruh sekali dalam karir suami. Ketika dia ambil dompet itu, duitnya dia mau ambil karena dalam keadaan terdesak, maka dia ingat perkataan istrinya. Kata istriku tadi, saat aku bekerja di luar, maka carilah rezeki yang halal. Kalau aku berikan kepada istriku rezeki yang haram, maka tentu konsekuensinya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa dompet itu keluar, dan ini namanya luqatah, barang temuan. Dia umumkan kepada orang sekitar itu, maka ada satu orang yang datang, "Itu punya saya." Maka seorang laki-laki ini berkata, "Apa buktinya kalau dompet ini punya engkau?" "Buktinya dompet ini berwarna itu, berwarna ini, dan isinya segini, di dalamnya ada itu, ada ini." Betul apa yang dikatakan oleh bapak itu. Lalu dia berikan dompet itu kepada yang punya. Kemudian yang punya itu buka dompetnya, lalu diambil uangnya, diberikan kepada seorang laki-laki yang mendapatkan dompet itu. Bayangkan, karena apa? Karena ketakwaan seorang istri dan ketakwaan seorang suami kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau dia ambil duitnya itu sama saja, dia gunakan untuk makan, tapi bedanya dia ambil duit itu dengan cara tidak baik, maka haram di hadapan Allah. Tapi dia dapat duit itu dengan cara yang baik, maka rizki yang halal dia bawa ke rumahnya. Istrinya pun makan makanan yang halal, dan itu berkah. Itu adalah peran seorang istri, sangat-sangat penting di dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, jaga matanya. Kata Ummamah bintul Harithah, "Kalau engkau bersuami, wahai anakku, taat engkau kepada suamimu, qanaah engkau apa yang diberikan oleh suamimu, kemudian jaga matanya." Jadi jaga mata suami kita. Maksud jaga mata itu apa? Jangan sampai suami mandang kita, maka suami pun dia merasa tidak enak. Karena apa? Karena seorang istri cemberut melihat suaminya. Makanya ketika Rasulullah menyebut bagaimana kriteria perempuan yang solehah itu, bagaimana kriteria perempuan yang solehah itu, maka Rasulullah menjawab, perempuan yang solehah itu tidak Rasulullah menjawab dia yang sholatnya banyak, puasanya bagus, kemudian menutup hijab, menutup aurat dan lain sebagainya. Tidak. Yang dijawab oleh Rasulullah apa? Kriteria perempuan yang solehah itu adalah ketika dipandang oleh suaminya membuat hati suaminya senang. Jadi itu, Bu. Kalau suaminya tidak senang mandang kita, itu bukanlah kriteria perempuan yang solehah. Pulang nanti
beri senyuman kepada suami. Kalau suami sudah senang di dalam hatinya, ingat, ridho suami akan kita dapatkan. Kalau suami sudah tak senang, kacau balau lah kita nanti. Bayangkan kalau ada orang itu sebelum berangkat kerja, semangatnya dia bekerja. Kenapa engkau semangatnya bekerja? Tadi pagi saya diberikan senyuman oleh istri saya. Bayangkan, suami itu luar biasa, Bu. Kalau ibu senyum pasti dia senang. Ini pagi-pagi lah cemberut terhadap suami. Apa dak kacau balau jadinya di jalan, pikiran tak kemana-mana. Akhirnya apa? Pulang ke rumah pun dicemberuti. Akhirnya apa? Terjadilah yang tidak kita ingin. Ingat, pulang ke rumah beri senyuman. Laki-laki itu begitu senang kalau ada istri yang memberi senyum kepada dirinya, membuat dia bekerja lebih semangat untuk anak dan istrinya. Tapi kalau seorang istri cemberut terhadap suami, maka ingatlah, di situ akan terjadi keretakan rumah tangga. Maka seorang ibu itu sebenarnya surga ada pada wajahnya. Surga ibu itu cukup ada pada wajahnya. Itu adalah kebaikan. Ibu berikan senyum saja, itu adalah surga bagi ibu. Mendapatkan ridho Allah. Kalau suami sudah ridho, dijamin Allah akan ridho kepada kita. Kemudian yang keempat, jaga telinganya. Pulang ke rumah jangan diprepeti terus suami itu. Itu namanya tidak menjaga telinga suami. Menjaga telinga suami itu bagaimana? Omonganlah omongan yang baik. Ngomonglah dengan ngomong yang baik. Jangan suami pulang langsung kita marah-marah apa segala macam. Disitulah suami itu pening palanya mikir. Kalau nengok suami punya masalah, jangan pula kita desak-desak untuk. Kadang suami itu kalau pulang, kalau dia punya masalah itu contohnya apa? Ibu tahu tak? Ibu harus kebaca dulu. Baca dulu, ini suami saya ini ada masalah besar ini. Itulah yang dilakukan Khadijah, istri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, pulang ke rumah menggigil. Ini masalah besar, kata Khadijah. Dia berikan Rasulullah untuk merumuskan solusi di dalam kamarnya. Dia tidak minta ceritakan. Tidak. Karena seorang laki-laki itu aib bagi dia menceritakan permasalahan kepada istri. Itu suami. Beda dengan istri. Punya masalah sedikit harus diceritakan. Kalau suami tidak, aib bagi dia menceritakan permasalahannya. Kalau dia sudah merasa mampu menyelesaikan permasalahannya, maka disitulah dia menceritakan kepada istrinya. Jadi kalau ibu nengok suami pulang ke rumah, ngelepas sepatunya itu tidak pakai tangan, itu punya masalah itu. Kadang kan pulang, ini suami saya lagi punya masalah. Biarkan dulu. Jangan kita tanya-tanya dulu. Nanti ibu akan marah. Ibu bertanya, dia tidak merespon. Karena apa? Karena dia tidak mau ceritakan dulu, tenang dulu baru dia bisa cerita. Istri yang solehah paham itu. Khadijah begitu. Ketika Rasulullah pulang dari mendapatkan wahyu pertama, menggigil. Ini masalah besar suami saya ini. Dia bawa Rasulullah ke kamar, dia kunci pintunya. Dia belum bertanya. Nanti Rasulullah akan bertanya. Karena pada saat genting seperti itu menjadi masalah besar kalau kita sodorkan pertanyaan-pertanyaan yang di luar kemampuannya. Maka jaga telinga suami kita. Kemudian nasihat selanjutnya adalah jaga makanannya. Ibu-ibu walaupun tidak wajib masak, perlu juga menjaga makanan suaminya. Karena apa? Karena kalau suami itu lapar, emosinya naik. Bayangkan, kalau suami itu lapar, maka emosinya memuncak. Maka seorang ibu yang salehah, dia mampu memperhatikan makanan yang akan dia berikan kepada suaminya. Makanlah makanan yang enak, berikanlah dia makanan-makanan yang enak. Maka di situ dia akan merasa bangga kepada istrinya. Disitulah terjadi keluarga yang harmonis. Kemudian jaga tidurnya. Kalau suami kita jarang tidur,
Tidak mau dijawab pertanyaan kita, tengok tidurnya Bu. Makanya kalau suami itu tidur, jangan diganggu. Ini baru saja mau tidur, oh abang, abang, panggilannya, ya kan? Pernah ganggu suami tidur Bu? Sering. Jangan diganggu. Kalau dia tidur pada waktunya. Ini kalau tidur waktu subuh sampai jam 9 pagi, ya kita bangun kan lah. Kalau jam 10 dia balik kerja jam 6, mau tidur jam 10 sudah salat Isya, jangan kita ganggu lagi. Udah. Dia itu kalau nggak cukup tidurnya, bahaya itu. Jangan kita tanya-tanya, lagi mau nak tidur, itu marah. Maka jaga tidur suami kita. Kalau mau mengutarakan sesuatu kepada suami, lihat. Suami kita ini sudah cukup belum tidurnya, makannya sudah kita berikan, perutnya sudah kenyang, telinganya sudah kita jaga, apa lain sebagainya, taat kepadanya, barulah kita utarakan apa yang kita ingin utarakan kepadanya. Kemudian cintai keluarganya. Ibu kalau punya suami, anak kita lah, mungkin ibu-ibu sudah pengalaman, tapi anak-anak perlu kita ajarkan juga, ya tak? Kalau ada keluarga daripada suami kita, jangan pula kita menceritakan keburukan suami kita. Kita puji-puji suami itu, walaupun dia nggak kerja, gawainya di rumah tidur baik. Datang mertua ke rumah, suaminya alhamdulillah baik. Itu contoh perempuan yang salehah seperti itu. Dia tidak mau menceritakan keburukan suaminya, ya kan? Dia selesaikan dulu. Kalau memang nggak mampu lagi, di situ ada punya hak pula wanita untuk menggugat perceraian. Tapi kalau ada masalah sedikit, itu makanya kalau di syariat Nabi Ibrahim, kalau ada istri yang menceritakan keburukan suami kepada kepada keluarga suaminya, itu boleh diceraikan. Pernah tak dengar cerita Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail, ke rumah anaknya? Nabi Ibrahim kan nggak datang di acara pernikahan Ismail. Lalu lama-kelamaan dia pun rindu dengan anaknya. Ibrahim datang ke rumah Ismail. Pada saat itu Nabi Ismail nggak ada di rumah, lagi berburu ceritanya. Karena orang dulu kerjanya berburu. Yang ada adalah istrinya. Nabi Ibrahim bertanya, engkau istri Ismail? Ya. Istrinya nggak tahu kalau itu adalah Ismail. Adalah Ibrahim, mertuanya sendiri. Bagaimana keadaan keluargamu? Keluarga kami sedang tidak baik-baik aja. Bagaimana ekonomi sulit. Dia itu kerja, kadang dapat, kadang tidak. Susah hidup kami ini. Apa kata Ibrahim? Mendengar anaknya digituin, dia sampaikan pesan kepada istrinya Ismail. Wahai engkau perempuan, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan kepada suamimu apa? Ganti tiang pintunya ini. Palang pintunya diganti. Ketika Ismail pulang, dia tahu tercium bau ayahnya datang. Karena ada ikatan batin antara ayah dan anaknya. Apakah ada seseorang yang datang ke sini? Ada. Kakek tua yang datang ke sini tadi. Apa yang dia ceritakan? Dia hanya bertanya, bagaimana keadaan kita? Ya saya jawab sesuai dengan keadaan kita hari ini. Lalu apa pesannya? Pesannya adalah ganti palang pintumu. Apa maksudnya nih? Engkau itu disuruh oleh ayahku untuk aku ceraikan. Silakan engkau siapkan bebanmu dan aku akan antarkan engkau ke rumah orang tuamu. Jangan sampai. Ini sering kali tuh kita datang keluarga suami, kita ceritakan ini anak ibu ini kerja tidak mau, ini tidak mau dapat ini, kawan-kawan udah dapat semua, kami baik yang kayak gini. Orang yang solehah itu, perempuan yang solehah, dia mampu menutup aib suaminya. Apalagi ibu-ibu sekarang ini, dia buka aib suaminya di media. Facebook itu dipakai oleh ibu-ibu itu, membuka aib suaminya. Bagaimana pendapat kalian kalau ada suami seperti ini? Wah, diceritakan. Kenapa? Suami siapa? Ternyata suami dia yang ceritakan di situ. La ilaha illallah. Diceritakan ke Facebook suaminya. Tahulah semua orang. Mencerita aib suami. Ini udah bahaya sekarang ini. Tidak hanya dari mulut ke mulut, tapi dia ketik itu di
internet, di Facebook, dia sebarkan, beribu-ribu orang melihat itu. Orang yang kenal dengan dia dah tahu masalahnya. Ini lagi masalah dengan suaminya ini. Suaminya kayak gini. Dia ceritakan sampai-sampai semua yang ada pada suaminya tahu orang. Siapa yang menceritakan? Istrinya. Bagaimana dia menceritakan? Dia ketik Facebook. Nah, kalau ada perempuan seperti itu, nah, kalau di zaman Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim itu boleh diceraikan. Ceraikan. Jadi ajarkan juga kepada anak-anak kita supaya tetap menutup aib suaminya. Cintai keluarganya, cintai keluarga suami. Jangan sampai keluarga suami tidak kita cintai. Nah, ini keluarga kita yang datang, kita beri minum, kita beri makan. Ketika keluarga suami datang, tidak kita berikan apa-apa. Padahal yang cari duit itu adalah suami. Tidak memberikan apa-apa, menceritakan keburukannya pula. Na'udzubillah, tutup rahasianya. Kemudian jagalah hartanya. Jadi itu tadi, Bu. Jadi kalau seorang suami istri yang soleha, dia taat kepada suaminya, dia qanaah terhadap suaminya, apapun yang ia berikan, dia jaga matanya, dia jaga telinganya, dia jaga makanannya, dia jaga tidurnya, dia cintai keluarga suaminya, kemudian dia tutup rahasianya. Kalau ada istri yang seperti ini, maka inilah kriteria daripada istri yang mendapatkan ridho daripada suaminya. Kalaulah istri sudah mendapatkan ridho daripada suaminya, maka disitulah surga akan terbentang untuknya. Kalau surga sudah terbentang untuknya, maka disitulah kebahagiaan yang hakiki untuk seorang wanita. Siapapun yang meraih surga, itulah keberuntungan terbesar di dalam hidup kita. Yang sampai perempuan ahli neraka masuk ke dalam neraka itu memang banyak perempuan. Karena apa? Karena kata Rasulullah, ra'aitun nara wa ra'aitu ahlihan nisa. Aku melihat neraka dan aku melihat penghuninya yang paling banyak itu adalah perempuan. Sahabat bertanya, ayyakfurna billah, wahai Rasulullah, kenapa dia bisa masuk ke dalam neraka? Apakah dia kufur kepada Allah? Ma yakfurna billah, dia tidak kufur kepada Allah. Lalu kenapa dia bisa masuk ke dalam neraka? Ternyata dia itu adalah yakfurnal ashir, dia itu kufur dan ingkar kepada suaminya. Ketika suaminya berbuat baik kepada dia, lalu suatu ketika suaminya tidak berbuat baik sesuai dengan dia inginkan, dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan quttun, aku tidak melihat sisi kebaikan daripada suamimu. Terkadang suami kita gitukan, senada dengan ungkapan kita hari ini, kau ini tak pernah niat berbuat baik dengan saya. Gitulah kira-kira. Pernah ibu-ibu ngomong kayak gitu, Bu? Hah? Nah, padahal dia dah baik, salahnya sedikit lalu kita ngomong, ma ra'aitu minka khairan quttun, aku tak pernah melihat kebaikan daripada dirimu. Kalau ungkapan kita hari ini apa? Seakan-akan kita berkata, abang tak pernah niat berbuat baik. Nah, itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada ngomong seperti ini, omongannya pendek, tapi kalau sudah sampai ke langit, maka kalau tidak disusuli dengan taubat kepada Allah, maka itu akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau masuk ke dalam neraka? Mau masuk surga? Surga maulah. Surga itu adalah sesuatu yang paling indah. Gak ada yang lebih indah daripada surga. Makanya orang yang paling beruntung itu adalah dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dia terhindar dari api neraka. Itulah kesuksesan tertinggi ketika kita mendapatkan sebuah kesuksesan. Kesuksesan yang paling baik adalah dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dia pun terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ini belum masuk materinya, Bu. Baru mukadimah dikit. Karena saya nengok ibu-ibu banyaknya hari ini, makanya saya kasih motivasi tentang ibu-ibu. Tapi adalah kaitannya dikit dengan materi kita hari ini. Karena yang tadi itu adalah jalan kebaikan. Judul kita tadi apa? Banyak jalan menuju kebaikan. Apa hubungannya yang tadi? Itu juga merupakan jalan kebaikan. Adalah sedikit hubungannya. Mudah-mudahan tetap bermanfaat. Tadi kan sampai jam 11. Sanggup ibu sampai jam 11? Sanggup, Bu ya? Insya Allah berkah, Bu. Ya, pulang nanti kasih senyuman pada suami. Insya Allah suami akan bahagia, maka terjalinlah keluarga yang harmonis. Paham tuh nak? Paham bahasa Arab? Little. Kalau little itu dalam bahasa Arab qalil. Itu kalau Inggris diindonesiakan. Kalau qalil itu Arab yang diindonesiakan. Qalil. Little. Nah, ini kita masuk pada hadisnya. Gak apa-apa, Bu ya. Karena nengok waktunya panjang nih yang tadi. Kalau gitu kami hanya baca hadis ini selesai, setengah jam selesai. Tapi saya tambahlah dikit dengan wawasan yang lain. Dan ini insya Allah ada kaitannya. Kita masuk kepada hadis. Hadis banyaknya jalan menuju kebaikan. Oke. Hadis yang pertama jam 10 baru 1 jam lagi. An Abi Dzar Jundub bin Junadah. Hadis ini dari sahabat yang bernama Abi Dzar Jundub bin Junadah. Tahu Abi Dzar Jundub bin Junadah? Dia ini, kita itu kalau kajian hadis tuh kan kajian hadis tadi ya, judulnya banyak jalan menuju kebaikan. Jadi kita tahu siapa yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini dari juga kita hadis yang kita bahas hari ini dari sahabat yang bernama Jundub bin Junadah. Siapa Jundub bin Junadah? Abu Dzar Al-Ghifari. Pernah dengar nama? Udah familiar ini, Bu? Belum? Kenal dengan Raffi Ahmad? Abu Dzar Al-Ghifari namanya. Sahabat Nabi yang semulanya preman, perampok, tapi akhirnya dia menjadi periwayat hadis. Jadi makanya kita itu kalau berbuat baik hari ini, jangan kita ngomongin orang, kau ini tempatnya neraka. Belum tentu bagi dia taubat, mati, masuk ke dalam surga. Ini Abu Dzar Al-Ghifari ini preman. Kalau dia merampok, dijamin orang itu mati. Nama tempatnya Al-Ghifari. Al-Ghifar nama tempatnya. Di gengnya. Kalau ada orang Makkah itu, kalau dia pengen berdagang, mesti melewati kampung Al-Ghifar ini. Dan dia wajib store uang. Siapa yang menerima uangnya? Nih, Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau tidak, Abu Dzar Al-Ghifari preman, Bu. Lalu suatu ketika dia mendengar ayat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggetar hatinya, dia pun bertaubat kepada Allah. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya akan umumkan keislaman saya ini di depan Ka'bah. Kata Rasulullah, jangan. Kita minoritas di Makkah ini, Abu Dzar. Kalau sempat engkau mengumumkan keislamanmu, engkau akan mati dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Ya Rasulullah, saya berbuat jahat terang-terangan. Bagaimana mungkin saya harus bersyahadat kepada Allah, masuk ke dalam Islam sembunyi-sembunyi? Itu bukan tipe saya, ya Rasulullah. Hari ini saya akan berangkat ke depan Ka'bah dan saya akan umumkan bahwa saya telah memeluk agama Islam. Ia umumkan di situ, habis. Lalu datang Ali bin Abi Thalib. Antum tidak tahu, ini Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah ketua
yang preman kampungnya. Kalau kita mau berdagang, maka pasti melewati kampungnya dia ini. Habis kita nanti. Itulah yang menyebabkan orang berhenti untuk membunuh Abu Dzar Al-Ghifari karena takut. Karena kampung Ghifar ini adalah kampung para preman, pembegal, pembunuh. Kalau tidak setor uang, siap-siap melayang. Kemudian dia pulang ke kampungnya, dia pun berdakwah dengan satu ayat, dua ayat saja yang dia hafal daripada Rasulullah, tapi dia membawa satu kampung pembegal memeluk agama Islam. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, datanglah Abu Dzar Al-Ghifari, berjalan, terdengar suara itu oleh orang-orang Madinah. Ini rombongan siapa ini? Ternyata Abu Dzar Al-Ghifari membawa satu kampung pembegal masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hidayah. Hidayah itu urusan Allah. Boleh jadi hari ini kita dapat hidayah, boleh jadi kita rajin pengajian, belum tentu nanti. Makanya doa pertama kita kepada itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tidak menjamin hidayah itu tetap di dalam diri kita. Maka kita tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Sampai kapan? Sampai kita menghadap kepada Allah. Inna ahadukum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ayakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yusbiqu alaihil kitab fa ya'malu bi amalin ahlin nar fa yadkhuluha. Ada seorang di antara kalian itu yang beramal dengan amalan ahli surga, lalu jarak dia dengan surga itu hanya sejengkal saja, kata Rasulullah. Kemudian pada akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar. Ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka di sepanjang hidupnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Jarak dia dengan neraka itu hanya sejengkal kita, sejengkal saja. Fa yusbiqu alaihil kitab. Kemudian dia berbuat dengan amalan yang baik, yaitu fa ya'malu amalin ahli jannah. Di akhir sisi kehidupannya dia pun berbuat baik kepada Allah, ma fayadkhuluha. Dia pun masuk ke dalam surga. Maka hidayah ini mutlak urusan Allah. Kita tidak boleh mengatakan orang antum ini ahli neraka apa segala macam. Jangan kita katakan itu kepada saudara-saudara kita, karena boleh jadi di akhir hidupnya dia bertaubat kepada Allah, sedangkan kita akhir hidup kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Jundub bin Junadah yang kita kenal dengan nama sebutan yang paling familiar. Nama kunyahnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, dan dia seorang mantan begal yang bertaubat kepada Allah hingga pada akhirnya namanya dikenang hari ini sebagai periwayat hadis. Siapa namanya? Jundub bin Junadah. Nama kunyahnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Semulanya dia siapa? Seorang pembegal berat. Lalu dia bertaubat, mendengar ayat dari Rasulullah, hatinya bergetar, dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala. Ini kisah daripada hadis daripada Jundub bin Junadah. Allah telah meridhoinya. Maka qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, ayul a'mal afdol, amalan yang paling afdol. Sahabat kalau bertanya apa amalan yang paling utama, dia itu memang mau benar-benar melaksanakannya. Bukan kayak kita, apa amalan utama ini, tidak juga kita kerjakan, nanyain aja. Tapi kalau sahabat bertanya, memang benar-benar dia mau
mengamalkannya. Apa amalan yang afdal? Sahabat tanya Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Rasulullah? Qala al-iman billah. Jadi amal yang paling afdal itu adalah iman kepada Allah. Sempat kita hadir di sini semuanya insya Allah beriman. Kalau kita tidak beriman, maka kita tidak akan menjadi hamba Allah yang takwa. Kalau untuk mendapatkan predikat tertinggi dalam ibadah itu adalah takwa. Sebelum bertakwa mesti beriman. Iman itu bagaikan pondasi, amal itu bagaikan tiang, dan takwa itu bagai bukan atap, dindingnya. Makanya dikatakan al-imanu uryan. Kemudian ayur riqab afdal. Dia bertanya lagi, apa budak yang paling afdal untuk saya sedekahkan? Karena zaman dulu masih banyak budak. Apa kalau kita mau budak yang seperti apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Jundub bin Junadah. Maka kata Rasulullah, yang paling utamakan itu adalah memerdekakan budak yang sangat disayang oleh tuannya dan yang paling mahal pula harganya. Itu contoh. Kalau kita mau sedekah, jangan sedekah yang paling kita tidak suka. Saya tidak mau lagi ini, baju inilah buruknya, sedekahkan rendah. Jangan. Kasih yang suka itu kita sedekah. Saya sayang bajunya, sedekahkan aja lah. Itu amalan yang paling afdal itu. Ini yang sudah kita tidak suka lalu sholat buruk, baru kita boleh. Tapi yang paling utama bersedekah itu bersedekah dengan sesuatu yang paling kita. Ibu beli pakaian mahal, coba sekali-kali pakaian mahal itu sedekah. Berani Bu? Mahal-mahal semua bajunya. Harga 500-an, 600 ribu, 500 ribu. Kaget sedekahan Bu. Itu amalan afdal. Ya, ibu pakai baju biasa aja. Karena apa? Itu amalan itu. Kalau ibu lah yang paling ibu pilih mana sederet di lemari itu baju yang mahal-mahal, pilih mana yang paling mahal, itu keluarkan, sedekahkan. Dan ini memang berat, tapi balasannya juga besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat ini bertanya, seandainya saya tidak mampu berbuat seperti itu, lalu bagaimana? Enggak bisa dia beriman. Bukan enggak bisa dia beriman ya. Dia enggak bisa berjihad. Dia enggak bisa sedekah. Lalu bagaimana? Ya Rasulullah, setidaknya kata Rasulullah, kamu membantu orang yang bekerja atau kamu menyibukkan diri agar tidak merugikannya. Ini amalan yang baik ini. Kalau kita nggak mampu sedekah, maka apa amalan yang baik untuk kita yang seperti ini? Ini jalan kebaikan semua ini. Tidak paksakan kita sedekah, karena sedekah itu bagi orang kaya. Tapi bagaimana? Setidaknya kita bantulah pekerjaannya dan tidak merugikan. Sudahlah tidak bantu, kita memberikan kerugian kepada. Ini ada orang seperti ini, na'udzubillah ini. Biasanya orang-orang dengki seperti itu. Orang dengki itu, dia kalau MS melihat orang senang melihat orang susah. Sudahlah dia tidak mampu membantunya, dia caci maki pula. Yang paling bahayanya pula itu, orang yang dengki ini, dia itu senang kalau dia rugi, yang dia dengkikan itu lebih rugi daripada dia. Biarlah dia rugi, yang penting yang ia dengki, yang dia benci lebih daripada dia. Contohnya seperti ini. Ada bunda. Ini bunda ya. Kalau bunda berdoa minta motor 1, Allah berikan 1 motor. Tapi yang tidak berdoa, Allah berikan motor 2.
Kira-kira kalau bunda berdoa dapat motor 1, yang tidak berdoa bisa dapat motor 2. Kira-kira mau tidak bunda berdoa? Kalau orang dengki nggak mau dia. Walaupun dia untung nih, yang dia benci ini lebih untung dia. Nah itu kalau orang udah parahnya dengkinya itu. Kalau dia berdoa pada Allah minta motor 1 ya Allah, maka yang dia dengki bisa dapat motor 2. Akhirnya doa apa? Dia minta berdoa kepada Allah, minta buta 1 matanya. Otomatis yang ia dengki buta kedua matanya. Itu yang buat biarlah dia buta, yang penting yang ia benci lebih parah daripada dia. Ini tingkat dengki yang paling tinggi. Nah, kalau kita tidak mampu berbuat baik, kata Rasulullah, sahabat bertanya, seandainya saya tidak mampu berbuat seperti itu, lalu bagaimana ya Rasulullah? Beliau menjawab, kamu membantu orang yang bekerja atau kamu tidak memberikan kerugian terhadap dirinya. Setidaknya kita bantu. Nggak mampu juga, kita jangan mencaci maki. Apalagi bapak-bapak misalkan ada gotong royong buat masjid misalkan. Kita nggak mampu menyumbangkan ini. Apa yang dilakukan? Berikan. Kita tidak mampu menyumbangkan materi, berikan tenaga. Nggak mampu kita berikan tenaga, diam aja, jangan banyak bacot. Ini kadang-kadang kita nggak mampu bekerja, bantu tidak, uang tidak, dan ini segalanya tidak. Kita pula mencaci maki, ini salah, ini salah, ini salah. Pengurus masjid ini semuanya salah. Padahal kita yang bermasalah, kita anggap semua orang bermasalah. Kemudian sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya saya tidak mampu untuk melakukan sebagian daripada pekerjaan itu? Rasulullah menjawab, janganlah kamu berbuat kejahatan kepada sesama manusia, karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk sedekah untuk dirimu. Menahan amarah untuk tidak berbuat jahat kepada saudara kita, kepada orang lain, itu merupakan sedekah. Ini maksud daripada banyaknya jalan menuju kebaikan. Kalau pengen marah, tahan marah kita itu sudah sedekah. Gak mampu bantu orang, sebagian gak mampu sedekah. Cukup kalau kita pengen marah, tahan amarah kita, itu sudah sedekah bagi diri kita. Begitu banyaknya jalan menuju kebaikan. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, 2 hadis saja. Hadis yang kedua dari Abu Dzar juga. An Abi Dzar aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulamin min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u min dzalika ra'atani yarka'uhuma minad duha. Rawahul Muslim. Hadis ini sahih dari sahabat Abu Dzar, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi tiap-tiap ruas daripada anggota kita ini punya kewajiban untuk bersedekah. Ada berapa ruas? Katanya ada 360 ruas daripada tulang-tulang sendi kita yang setiap harinya itu punya kewajiban untuk bersedekah. Setiap tasbih ucapan kita itu subhanallah, itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap alhamdulillah yang kita ucapkan itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Tahlil itu sedekah. La ilaha illallah. Wa kullu takbiratin sedekah. Dan setiap takbir yang kita ucapkan itu adalah sedekah. Dan inilah bacaan tawafnya para malaikat. Malaikat itu kalau tawaf, ini kalau bunda sampai ke Mekah nggak hafal, baca ini saja, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Makanya ketika Nabi Adam itu ditanya oleh malaikat, apa yang engkau baca? Nabi Adam bertanya kepada mereka, wahai malaikat, apa yang engkau baca di saat engkau tawaf? Maka mereka menjawab, apa kata malaikat? Kami mengucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar.
akbar. Apa kata Nabi Adam? Tambah, la haula wala quwata illa billah. Lalu ketika Nabi Ibrahim tawaf, ditanya lagi oleh malaikat, wahai malaikat, Ibrahim bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, di saat engkau tawaf, apa yang engkau baca? Malaikat menjawab, kami membaca subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Kemudian diminta oleh Nabi Adam menambahkan apa? La haula wala quwata illa billah. Apa kata Nabi Ibrahim? Tambahkan satu lagi, al-aliyil azim. Jadi lengkaplah itu subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan itu perlu zikir, Bu. Zikir kita sebelum tidur bacalah itu 33 kali. Kalau dalam hadisnya itu dari Rasulullah kepada putrinya Fatimah, Allahu akbar 3 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 34 kali. Baca itu sebelum tidur. Jangan sampai saat tidur kita menyimpan dendam, karena kita tidak tahu apakah di pagi harinya kita mampu lagi untuk hidup. Dan saat kita tidur itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Az-Zumar, orang itu kalau tidur ruhnya itu berada di dalam genggaman Allah. Terkadang ruh Allah kembalikan, terkadang ruh itu Allah tahan, karena pada saat itu Allah sudah menetapkan takdir kematiannya. Karena oleh sebab itulah kita sering mendengar ada orang yang mati di saat tidur. Bukan apa, dan memang seperti itu. Terkadang Allah kembalikan dan terkadang Allah tahan. Makanya sebelum tidur, lepaskan segala permasalahan dunia, maafkan segala orang yang salah pada kita. Baca takbir, baca tahmid, baca tasbih, sebelumnya tetap berwudu. Jangan sampai sebelum tidur ingat semua kesalahan orang. Besok pagi saya pengen itu, besok pagi saya pengen itu, saya pengen ini, pengen ini. Apakah kita menjamin selangkah kita keluar di masjid ini, kita tidak bisa menjamin apakah nyawa itu masih bersemayam di dalam jasad kita? Ada yang menjamin 3 menit lagi ibu masih hidup? Ada yang menjamin? Kalau ibu menjamin 3 jam lagi, saya jamin 3 jam lagi saya hidup, maka bisa ibu menjadi orang yang kufur. Karena kematian itu bisa saja, kapan saja, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Dzar, setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu adalah sedekah, setiap takbir itu adalah sedekah, menyuruh berbuat baik adalah sedekah, mencegah dari perbuatan mungkar adalah sedekah, dan semuanya itu bisa diganti dengan yarka'uhuma minad duha, dengan 2 rakaat salat duha. Sudah salat duha, Bu? Belum. Masih ada waktunya. Ya, salat duha nanti, ya, supaya kewajiban tulang sendi kita untuk bersedekah itu bisa kita tutupi dengan, bayangkan 360 sendi yang wajib bersedekah. 1 sendi 100.000. Berapa setiap hari kita sedekah? Dan bisa kita tutup. Allah beri banyak jalan menuju kebaikan dan banyak jalan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kita menunaikan 2 rakaat salat duha saja, maka kita mampu menunaikan kewajiban daripada sedekah tulang-tulang sendi kita. Ada banyak jalan menuju kebaikan. Di akhir kisah penyampaian ini, kami akan menyampaikan ada sebuah kisah. Di suatu kampung hiduplah seorang anak bersama istrinya. Di situ juga ada ibu yang sangat ia cintainya. Kemudian rumah tangganya baik-baik aja pada awalnya, tidak ada pertengkaran di dalam rumah tangga. Lalu lama kelamaan terjadilah gesekan antara istri dan ibu daripada suaminya ini. Kemudian
Lama-kelamaan terjadi pertengkaran itu. Seiring dengan berjalannya waktu, timbullah rasa benci, saling membenci antara menantu dan mertua. Kemudian sang menantu sudah tak tahan lagi atas perbuatan mertuanya. Dia pun mendatangi seorang tabib lalu berkata, "Wahai tabib, saya sangat kesal dengan ibu mertua saya yang setiap hari selalu berbuat jahat kepada saya, dan saya sangat benci, saya sangat kesal kepadanya. Wahai tabib, berikan saya racun untuk membunuh mertua saya itu." Maka tabib itu memanggil, "Wahai anakku, kemarilah." Diberikanlah itu racun kepada daripada perempuan itu tadi. Perempuan, istri daripada suami. Suami mana tadi? Istri daripada kisahnya tadi. Padahal ini akhir ceramah kita. Ulang lagi. Lupa kisahnya. Banyak sini tadi hilang semuanya. Ulang ceritanya. Padahal ini udah bagus ini. Kalau diceritakan masuk situ tadi kan dikasih ini, tapi lupa pula di tengahnya. Nah, ada kisah ini di suatu kampung, ya. Hiduplah seorang, siapa tadi? Ulang ya. Suatu kampung. Ini kisahnya nyata ini, ya. Tapi saya dengar juga kisah ini dari seseorang yang tidak bisa saya ceritakan siapa orangnya. Menjaga kode etik penceramah. Oh. Di suatu kampung hiduplah seorang anak laki-laki bersama istri yang sangat ia cintai dan orang tua seorang ibu yang sangat ia hormati. Keluarga ini sangat harmonis, baik-baik aja, tidak ada permasalahan, tidak ada pertengkaran. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ada gesekan antara menantu dan mertuanya. Letak ininya tadi, permasalahannya tadi, ada gesekan tadi. Makanya jangan serumah dengan mertua, bapak-bapak. Ada aja salah pasti itu. Kalau sebulan 2 bulan sayang, kalau udah lama ada salah. Nah, kalau cepat lebih baik, kata orang sekarang tuh, banyak anak-anak muda sekarang tuh paham. Kalau sudah nikah tuh lebih baik kita ngontrak daripada serumah dengan mertua, karena susah. Susah. Nah, ya. Ingat. Nah, jadi pertengkaran antara mertua dan menantu. Gak ada baiknya menantu di hadapan mertua. Tapi gak ada tapi maksudnya cerita ini. Karena dia kesal, dia pun mendatangi seorang tabib. "Wahai tabib, saya ini sangat kesal sekali sama mertua saya. Saya benci sekali dengan menantunya. Berikan saya racun dan saya akan bunuh mertua saya." Saking kesalnya tadi. Hati-hati yang jahat dengan menantunya, bahaya, diracun kita nanti. Nah ini mau meracuni, kata seorang tabib, "Ini nak, ambillah ini sebungkus, nanti engkau masukkan ke dalam makanan ibu mertuamu. Engkau masakkan dengan masakan yang enak, kemudian engkau suguhkan kepada mertuamu. Dia pulang ke rumah, kemudian apa yang terjadi? Dia masak racun tadi, dia selipkan ke dalam makanan itu. Ternyata ibunya keenakan makan itu, enak sekali. Dia ternyata dengan itu bertambah kebaikan siapa? Yang baik, maka yang menantunya juga baik. Mereka akhirnya lagi pertengkaran di dalam keluarganya. Kekhawatiran dalam diri seorang menantu pada sudah memberi racun kepadanya. Dia pun mendatangi tabib itu. Dia berkata, "Wahai tabib, dulunya saya membunuh mertua saya. Hari ini keadaan itu
sudah 80 derajat, ternyata ibu mertua sudah baik pada saya pun juga baik. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak memberi racun. Bisakah tabib memberikan penawar daripada racun yang aku berikan kepada mertua saya? Apa kata tabib? Wahai anakku, yang aku berikan dulu bukanlah racun, melainkan adalah obat vitamin yang bisa menyembuhkan orang tuamu, mertuamu, hingga terjadilah kebaikan di dalam hubungan antara keluarga. Apapun faedah dan hikmah bisa kita ambil daripada kisah ini, bahwa tetaplah berbuat baik. Hal jazaa'ul ihsan ihsan, tidaklah suatu kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Jangan sampai kita berbuat baik, apapun bentuk berbuat baik kita, jangan sampai kita remehkan. Semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun perbuatan baik kita pasti akan dibalas oleh Allah. Sedikit perbuatan buruk kita juga tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.